Halo semuanya, welcome back ya di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie dan kayak biasa ya, sebelum mulai saya akan disclaimer dulu. Jadi semua analisa saham yang saya lakukan hari ini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan setiap keputusan yang diambil dalam tradingnya merupakan tanggung jawab dari masing-masing trader. Hopefully dengan analisa yang saya berikan hari ini, saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, maka please klik tombol like dan share sebanyaknya agar temannya yang lain bisa ikutan belajar juga. Saya akan mulai. Kita akan mulai analisa dulu. Saya share screen-nya. Oke. Sebelum mulai saya ada sedikit informasi nih. Jadi untuk teman-teman mungkin kalau ada yang lebih suka untuk belajar tarik garis secara manual, ini juga bisa saya ada menyediakan kelas untuk pembahasan analisa teknikal. Jadi di sini belajar analisa teknikal secara mandiri ya, tidak menggunakan tools. Juga ada belajar untuk fundamental, tapi itu nanti dibawakan oleh ahlinya yaitu Pak Krisantus, yaitu founder analisa fundamental saham Indonesia. Bonusnya banyak banget nih, yaitu ada kelas psikologi trading dengan Foni nantinya, juga ada kelas Fibonacci, ini kelas advance sebetulnya ya. Jadi berguna banget untuk teman-teman kalau diambil, teman-teman belajar basicnya, lalu lanjut ke kelas yang agak lebih advance nih. Terus untuk teman-teman yang ingin mencoba Winbot, dan ini kesempatan banget. Udah dapat kelas teknikal, kelas fundamental, dapat kelas psikologi, juga ada kelas advance yaitu Fibonacci. Teman-teman akan mendapatkan juga free 2 minggu ya, Winbot dan screenernya. Ini luar biasa banget. Harganya ini sangat terjangkau ya, dengan seluruh bonus-bonus yang diberikan. Ini harganya sangat terjangkau banget. Ada di sini ya, ada harga untuk satu orang dan harga couple, ada normal price dan ada early bird nih. Untuk pendaftaran dan pertanyaan lainnya, maka silakan langsung ke admin aja ya di 0819 0506 8073 itu nomor WhatsApp-nya, atau di Telegram aja dengan win_admin itu ID Telegramnya admin. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya-tanya lebih detail, bisa juga lihat flyer ini di grup Telegram, di grup publik Telegram. Nanti kelasnya akan mulai di 31 Oktober ya, totalnya jadi ada 6 kali pertemuan dan dapat bonus 2 kali, berarti total berapa tuh? 8 tuh. Nah, itu jadi luar biasa banget. Silakan ya ditanya-tanya dulu, itu juga oke. Next, kita akan masuk ke indeks kita, analisanya kita mulai ya. Indeksnya masih sama sebetulnya, dia masih sideways aja, masih di sini dengan area resistance 6185 dan supportnya sebetulnya ada support MA200 yaitu 6049 dan ada support di sini ya, support yang cukup kuat di sebelah sini yaitu 5948, tapi mudah-mudahan nggak nyampe di sana, dia tetap tertahan di MA200 aja. Oke, kita lanjut. Oh, ini ada pixelnya mulai 2, hijau, dan ada momentumnya tapi kecil sih ya. Kemungkinan akan seperti ini aja sih. Tetap sih dia masih akan sideways sebetulnya. Jadi manfaatkan aja ketika indeks kita turun ke area support atau sahamnya ke area support, maka kita buy on weakness. Oke, terus sesuai janji di judul YouTube ini, saya akan memberikan tips untuk trading cepat tanpa ribet nih. Nah, sebelum kita memulai analisa menggunakan tools-nya, ini ada guidance untuk teman-teman nih. Jadi yang pertama, ini sebenarnya udah saya kasih tahu di video-video berikutnya sebelumnya juga, tapi nggak apa-apa, saya ulang di sini. Mudah-mudahan teman-teman kalau ada yang baru mampir di sini bisa tahu lagi ya. Untuk yang pertama yaitu kita sebaiknya bikin watchlist. Watchlist ini bukan sebuah catatan doang di kertas, tapi lebih ke di aplikasi trading kita nih. Atau misalnya teman-teman ada aplikasi RTI atau di aplikasi online tradingnya di sekuritasnya itu menyediakan fasilitas watchlist, maka teman-teman bisa update watchlist ini setiap hari atau per beberapa hari, itu tinggal disesuaikan aja. Nah, watchlist ini dari mana isinya? Tentu dari ratusan saham kan pasti bingung dong teman-teman milih ya sahamnya.
Kalau untuk member Win itu sangat mudah sekali karena ada channel broadcast. Jadi channel broadcast ini dia tuh otomatis broadcast per 30 menit di Telegram. Jadi yang di broadcast itu apa? Yaitu hasil screener dari Hakaki dan Win. Itu per 30 menit, jadi selama jam trading. Itu selalu diinfokan. Tujuannya apa? Jadi teman-teman tahu selama jam trading kira-kira saham apa yang bagus. Saham apa yang ada sinyal segitiga hijaunya atau sinyal entry. Saham apa yang HK-HQ-nya itu tinggi atau saham apa yang akumulasinya tinggi. Jadi itu ada di situ di broadcast-nya. Lalu juga ada stock pick. Kalau stock pick ini dari tim Wisdom and Invest, ada channel khusus ya. Lalu ada manual screener bot. Manual screener itu jadi teman-teman kalau ada yang lebih suka pakai stochastic golden cross nih. Nah, di sini di room screener ini tuh ada khusus untuk screening saham-saham yang stokastiknya golden cross atau misalnya MACD-nya golden cross. Jadi screenernya itu banyak sekali, teman-teman bisa explore sendiri kira-kira screener mana yang bagus. Dan watchlist lainnya adalah kita bisa menggunakan running trade ya. Kalau misalnya teman-teman belum join dengan Wisdom and Invest, itu don't worry, masih banyak cara, yaitu dengan running trade. Kalau member Win juga bisa ya menggunakan running trade. Jadi kalau misalnya dilihat, oh running trade-nya mencurigakan nih, kok saham ini muncul terus ya, terus dia naik gitu. Atau masih 0% atau baru 1%, tapi dia muncul terus nih. Nah, itu bisa kita cek chartnya apakah menarik, apakah ada bullish divergence, apakah HK-nya menarik, ada spike, apakah ada segitiga hijau, momentumnya menarik, atau lagi di support. Nah, itu bisa kita analisa. Lalu untuk berikutnya, setelah kita sudah punya watchlist-nya yang kita incar ya, jadi watchlist ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena bisa aja, misalnya teman-teman cuma taunya saham-saham blue chip, tapi ternyata saham yang lagi uptrend itu adalah saham-saham second liner atau saham-saham batubara misalnya. Sehingga teman-teman akan ke-skip ya, kehilangan kesempatan. Jadi watchlist itu sangat penting untuk diupdate. Kita nggak hanya terpaku pada satu jenis watchlist, tapi kita update terus. Kira-kira yang lagi ngetrend itu apa? Sehingga kita nggak ketinggalan atau kehilangan kesempatan saat saham-saham itu mulai rally, mulai naik ya. Kemudian setelah kita punya watchlist, kita cek chartnya. Kalau member bisa menggunakan chart win dan HKI, jadi kombinasi ya. Karena chart win itu adalah analisa teknikal dan HH itu adalah analisa dari bandermologinya. Lalu kita usahakan untuk ngecek dengan multi time frame. Misalnya dengan 2 time frame. Kalau favorit saya sih pakai yang 5 menit digabung dengan daily. Kalau 5 menitnya mungkin agak susah kelihatannya karena dia sideways atau range-nya itu sangat pendek sekali, maka kita bisa gunakan dengan hourly. Itu contohnya. Jadi pakai hourly, daily, atau 5 menit dan daily. Daily-nya penting karena kita harus ngecek trennya itu sebetulnya apa. Jadi dengan kita mengetahui trennya apa, kita bisa menerapkan strategi yang lebih tepat. Jadi itu masuk ke poin yang ketiga, yaitu cek trennya. Karena tren, kalau uptrend kan begini ya, tren itu sebetulnya cuma 3. Uptrend, atau sideways, dan downtrend. Cuma begitu aja. Kalau downtrend ya kita bisa hindari, ya bentuknya juga kelihatan dia menurun. Kalau dia uptrend maka kita bisa swing, kita bisa lebih panjang di swingnya atau kita tahu area untuk belinya, supportnya itu ada di mana. Kalau lagi sideways kita juga harus tahu strateginya itu apa. Ketika di resist maka kita harus jual, ketika di support maka kita beli. Lagi uptrend juga begitu sih. Cuma bisa juga kita swing, jadi lebih aman ya. Oke, dari tren kita mulai cek likuiditasnya. Liquid nggak nih? Sehingga kalau misalnya saham-saham nggak liquid, teman-teman portonya jumbo, kita bisa skip. Atau gunakan portonya kecil aja. Jangan gede-gede ya. Karena kalau misalnya sahamnya tidak liquid, cuma beberapa ratus juta, dan teman-teman mungkin portonya ada beberapa miliar, itu akan ini ya, akan jadinya tuh begini. Ibaratnya kalian masuk ke pekarangan rumah orang tanpa permisi dan ngacak-ngacak gitu, istilahnya seperti itu. Jadi
bandar akan marah gitu ya. Ini rumah gua, tempat gua, ada jin penunggunya nih. Jadi Anda kalau seperti itu akan mengganggu jin yang ada di sana gitu. Istilahnya begitu ya, cuma bercanda ya, bandar maafkan saya. Oke, jadi intinya kita masuknya sopan, kita masuk sopan, keluarnya juga sopan. Jadi kita harus ngecek likuiditas dan menyesuaikan money manajemennya. Lalu cek VWAP-nya. VWAP itu apa? Volume, weighted, average, price. Harga rata-rata. Gampangnya sih begitu. Jadi harga rata-rata ini akan berubah setiap hari ya. Volume weighted average price ini kita pakai supaya kita entry-nya tuh nggak kemahalan. Kita punya patokan. Kadang kan teman-teman bingung nih. Gue mau beli, tapi mau belinya di berapa? Gue tahu supportnya, tapi nggak dapet supportnya. Nah, jadi fungsinya VWAP itu seperti itu. Kita bisa gunakan money management. Misalnya kalau mau HK ya, nih karena teman-teman biasa jarang banget bisa dilarang nih kalau di HK, makin dilarang akan makin ini ya, makin dilindas, dilibas gitu, malah makin nggak dengerin. Oke, jadi gunakan aja money management. Kalau mau HK silakan, misalnya 10-20%, sisanya dianterin di bawah, minimal di VWAP, dan ada yang di bawah VWAP atau di area support kuatnya. Nah, jadi itu money manajemennya. Lalu cek support dan resist. Harus selalu cek support dan resist. Jangan sampai kita salah masuk ya. Jangan sampai kita waktu entry ternyata kita ada di resist. Jadinya nanti kita beli di pucuk. Atau jangan sampai kita waktu jual ternyata kita jualnya tuh lagi di area support kuat. Nanti jadinya teman-teman beli harganya turun, pas kita jual dia malah naik. Itu biasanya karena kesalahan di entry-nya, di support dan resist-nya. Gitu. Oke, dengan patokan ini kita akan mulai analisanya. Kita patokan analisa. Yang pertama saham requestan teman-teman yaitu LABA, LABA. Ini saya request dulu ya. Bagi teman-teman lain yang ingin sahamnya untuk di request, maka silakan join ke Telegram Wisdom and Invest. Di situ adalah grup yang free, teman-teman tinggal join aja dan kita bisa saling sharing dengan teman-teman lainnya nih. WinLaba, Laba ini dia baru IPO ya, jadi historinya belum banyak banget. Sebetulnya kurang maksimal kalau kita mau analisa suatu saham, tapi dia baru IPO. Tapi nggak apa-apa, kita analisa sebisanya. Untuk si Laba ini, nah, cara cepatnya ya, kalau dari Chartwin, sebenarnya paling gampang adalah segitiga hijau dan merah. Tapi yang pertama adalah tren. Ingat, jangan lupa dengan trennya. Karena kalau pakai tren, misalnya trennya lagi uptrend, maka segitiga hijau adalah sinyal entry. Tapi kalau lagi sideways, maka segitiga hijau dan merahnya kita abaikan. Kalau lagi downtrend, maka segitiga hijau dan merah juga abaikan. Ya, karena segitiga hijau ini adalah trend follower. Lalu berarti sinyal entry-nya tuh sudah lama banget. Sejak di sini, segitiga hijau, ada pixel hijau-hijau, juga momentum. Exit-nya di mana? Di sini sudah exit ya, sehingga nggak terjebak tuh dengan yang namanya seperti ini. Jadi dia downtrend sekarang. Jadi juga ada bantuan, kalau teman-teman bingung dengan trennya itu apa, di sebelah kiri ada informasi trend down. Pixelnya merah-merah, jelek. Yang bagus hijau-hijau. Yang bagus hijau-hijau. Tapi ini kalau di sini momentumnya melemah ya, jadi jelek juga. Yang bagus momentumnya biru Ben-Hur semakin menanjak ke atas. Jadi mudah banget kan? Cepat dan nggak ribet. Yang pertama, teman-teman melihat tren, sorry. Yang pertama, melihat tren dulu. Yang kedua, segitiga hijaunya. Yang ketiga adalah pixelnya. Dan yang keempat, itu adalah momentum. Momentum. Yang kelima, ini ekstra, bisa dibantu dengan haka-haki. Haka-haki ya. Haka-haki. Aduh, jelek banget tulisannya. Maafkan. Jadi, yang pertama kita lihat tren. Trennya kalau di bawah garis win, maka otomatis dia sudah nggak uptrend lagi.
Artinya yang pertama, poin pertama dia sudah tidak memenuhi. Yang kedua, segitiganya. Segitiganya sudah muncul merah sejak lama. Jadi poin kedua juga dia tidak memenuhi. Pikselnya merah-merah. Poin ketiga, dia tidak memenuhi. Momentumnya, dia semakin merah ke bawah, semakin jelek ya. Yang bagus kan biru. Jadi urutannya biru ke biru tua, ini kalau menurun dia melemah. Kalau merah, semakin turun ke bawah, dia melemah. Kalau merah menjadi merah tua dan semakin mengecil, itu membaik. Jadi, seperti itu. Dari momentum, tidak memenuhi. Yang kelima, dari haki ya. Kita nanti cek haki-hakinya. Jadi, si laba ini masih tidak oke. Supportnya di mana? Supportnya kurang lebih di area sini sih sebetulnya ada support. Di area 450 ya. Tapi, wait and see dulu. Tunggu sampai dia ada pantulan. Ini saya nggak tahu apakah yang request saham ini dia sedang nyangkut atau sedang ingin entry. Kalau sedang nyangkut, maka sebetulnya udah terlanjur basah istilahnya. Udah terlanjur basah untuk cut loss. Ini juga nggak bisa di cut loss karena dia ARB. Jadi tunggu aja sampai dia sudah mantul, karena suatu waktu dia pasti akan mantul. Dia nggak mungkin akan turun terus. Sebagaimanapun dia turun ARB berhari-hari, tetap dia akan mantul. Ketika dia mantul, biasanya umumnya dia akan menuju ke resist terdekat atau dia akan testing garis win. Resistnya sebetulnya di sini juga ada sih ya, di area sini 550. Ini yang tadinya support maka menjadi resist di 550. Jadi mudah-mudahan aja dia di sini tertahan nih karena ada support. Di sini tertahan di 450, dia mantul dulu ke 550. Kalau yang mau SOS, silakan. Mudah-mudahan masih bisa naik bahkan ke area garis winline nih. Winline-nya sih ini menyesuaikan, jadi nanti begitu dia mantul, kita cek lagi ya garis winline-nya ada di berapa. Sekarang not good, masih not good. Haki-hakinya untuk laba, waduh ini belum ditambahkan nih. Sorry, saya skip dulu ya. Untuk haki-hakinya, sebentar. Skip. Jadi kita gunakan chart win aja. Labanya itu ya, tadi ya, yang support 450. Next, kita ke bid. Untuk si bid ini kan ada right issue. Dan saya sebetulnya nggak punya sahamnya. Saya juga nggak mengikuti. Jadi kemarin itu memang, jadi kita analisanya berdasarkan teknikal aja ya. Karena sebetulnya saya nggak ngikutin. Dan saya nggak punya juga. Si BHIT ini hari ini ternyata kan cum date-nya dia right issue. Saya nggak tahu apakah dia ada standby buyer, itu harus dicek. Apakah dia ada standby buyer-nya. Karena right issue-nya kan di 170-an. 173 ya, kalau nggak salah. Kalau dia ada standby buyer, kemungkinan masih bisa naik. Mudah-mudahan ya, tapi saya nggak tahu juga. Kalau saya sebagai trader, saya biasanya nggak memperhatikan yang seperti itu. Yang penting ada sinyal untuk entry, maka entry. Kalau nggak ada sinyal entry, maka tidak entry. Dan ini sudah cukup jelas, tidak ada sinyal entry. Kemarin tuh di YouTube saya ada jelaskan sinyal area entry yang menarik adalah di 94. Dan ini nanti kita lihat ya, kapan dia mantulnya. Selama right issue-nya belum beres, ini kelihatannya dia akan volatil banget, atau bahkan mungkin sideways aja ya, nggak kemana-mana. Saya cek dulu dia right issue-nya sampai kapan si BHIT ini. Jadi sampai trading right-nya selesai, itu baru kita bisa analisa lagi secara lebih oke nih. Selama belum selesai, maka mungkin akan volatil banget. Trading end-nya itu di tanggal 23 ya. Jadi tanggal 23. Apakah sebaiknya ditebus? Menurut saya sih kurang. Nggak mungkin ya ditebus di harga yang lebih mahal. Otomatis kan kita average-nya akan naik. Jadi saran saya sih kalau misalnya intinya kalau jebol support maka sebaiknya exit. Saya nggak peduli apakah dia right issue atau ke apa. Kalau saya sebagai seorang trader maka saya yang saya lihat adalah sinyalnya. Dia jebol support, artinya exit.
dia breakout, artinya entry. Dan di sini mungkin selama sampai tanggal 23 dia akan sideways atau mungkin akan volatil banget. Yang bisa SOS, semoga mudah-mudahan diizinkan untuk SOS dulu. Nanti setelah trading M-nya, trading right-nya sudah berakhir di tanggal 23, baru kita bisa lihat apakah beneran saham ini akan naik menuju harga right-nya, atau apakah dia akan malah anjlok ya, seperti right-nya di tahun-tahun yang lama itu. Berdasarkan histori ya, bisa dicek di tahun 2019, dia right-nya sih kurang oke. Oke, tapi kan dulu nggak ada digital, jadi digital nggak ada ini ya. Wait. Jadi si BIT ini kan dia bisnis utamanya yaitu segmen media, financial services, entertainment, hospitality, serta e-commerce dan digital. Nah kalau dulu kan mungkin right issue-nya tidak sukses karena mungkin belum oke. Tren digital belum oke. Tren e-commerce dan financial services mungkin belum oke. Tapi mudah-mudahan kali ini right issue-nya berhasil ya. Maafkan saya kalau salah, saya karena juga nggak begitu mengikuti. Mudah-mudahan teman-teman bisa bertanya ke teman lainnya ya, yang lebih expert mungkin dan sudah menganalisa lebih dalam tentang perusahaan ini. Tapi ya perusahaan ini kan you know lah ya, BIT siapa yang punya, MNC Group. Jadi saya sih nggak berharap banyak, karena itu saya sebagai trader aja, saya trading aja di BIT ini. Terus terang saya punya BIT waktu itu, tapi ya saya entry exit berdasarkan sinyal aja. Lagi ada sinyal entry, ya saya entry. Begitu gagal, ataupun dia ternyata jebol breakdown dari support, maka saya exit. Hanya itu aja. Jadi saya nggak pusing, saya nggak kebawa tidur, bingung, ini BIT gimana ya, right isunya, saya nggak seperti itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa, kalau ada yang nyangkut di sini, mudah-mudahan bisa segera terlepas dari pusing-pusingnya itu ya. Kita lanjut ke teknikalnya aja. Jadi si BIT ini, kita analisa teknikalnya aja. Si BIT ini ada support di 94 dan 86, masih sama seperti yang kemarin itu ya, belum ada perubahan. Dia masih sideways secara major. Di sini juga ada sideway-nya. Kalau trennya sih di sini sebenarnya masih uptrend. Jadi kita nanti lihat dulu ya apakah dia akan mantul. Kalau dia mantul nih di support trend yang ini, yang saya gambar, moga-moga dia bisa ke sini nih. Jadi moga-moga seperti itu. Tapi kalau dia breakdown artinya ya nggak jadi lagi ya, bukan garis support trend ini udah tidak berlaku lagi. Kalau dia turun jebol dari 94, artinya dia akan bergerak sideways. Garis tren yang tadi saya gambar itu tidak berlaku lagi. Oke, sebentar ya, ini saya kecilin dulu. Ya, resistnya jadi di sini 104. Hari ini tadi dia sempat menyentuh resistnya dan kembali turun lagi. Mudah-mudahan sih masih bisa di testing. Tapi apakah dia akan langsung naik sampai wow gitu ya? Belum tentu, karena dia masih dalam fase right issue ini, masa trading jadi trading startnya nanti di tanggal berapa ya? Home date-nya kan hari ini. Jadi selama trading right-nya itu sedang berlangsung, saya rasa mungkin nggak akan banyak perubahan ataupun akan jadi sangat volatil banget. Saya pribadi saya hindari. Jadi buat teman-teman yang belum punya, tunggu aja sampai right-nya ini udah beres, trading right-nya ini udah selesai. Nanti kita analisa lagi apakah ini masih menarik atau enggak. Kita cek HKQ-nya ya. Jadi tadi support resistnya sudah cukup jelas. Analisa ininya, sorry kelupaan nih. Pixelnya not good. Jadi yang pertama adalah trennya sudah tahu ya tadi sideways. Yang kedua segitiganya itu nggak ada yang hijau. 3 pixelnya tidak memenuhi. Yang keempat adalah momentumnya titik pink karena dia sideways, maka masih belum memenuhi syarat juga. Kalaupun teman-teman ingin entry, maka pantau di support 94-nya apakah dia bertahan atau dia akan mantul. Yang kelima, HKQ-nya. Mari kita cek HKQ-nya untuk BIT ini. HKQ-nya masih datar-datar aja, belum ada yang
cakep-cakep banget. Yang cakep banget itu seperti di sini ya. Jadi dia hijau di atas rata-rata nih. Ini sih rata-ratanya grafik yang hitam ini masih datar-datar aja. Dan saya nggak tahu nih standby buyer-nya apa. Terakhir yang saya baca tidak ada standby buyer. Tapi namanya berita kan bisa aja berubah ya. Tahu-tahu besok muncul, wah si A jadi standby buyer-nya. Dan dia adalah orang kaya nomor 1 misalnya di Indonesia. Nah, terus tiba-tiba jadinya heboh deh. Langsung harganya naik sampai ke harga right-nya. Siapa yang tahu ya? Nggak pernah ada yang tahu. Saya nggak ada insider, saya bukan orang sekuritas, dan saya hanya trading secara mandiri. Jadi saya hanya bisa berpatokan pada teknikal. Sinyal entry, exit berdasarkan teknikal. Next, selanjutnya ke MPPA. MPPA. Kita cek MPPA ya. MPPA lagi on support. Dia lagi pas di support win nih. Jadi penentuannya adalah besok. Kalau besok dia bikin lower low lagi, maka exit ya. Kalau dia mantul, maka kesempatan banget untuk entry. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau incar MPPA ini, bisa pantau di time frame kecilnya nih. Gunakan time frame kecil untuk MPPA. Kalau misalnya ada pergerakan ini bisa dicek dari hak kaki juga. Hak kakinya kalau misalnya menarik di 5 menit ya, ada spike, ada hijau-hijau, maka kita bisa ikutan entry. Dengan resist, ini jadi lagi di support ya, dengan resistnya di ini 1017 dan 1055 itu resistnya. Pixelnya masih hijau, jadi kalau ada entry dari bawah, maka statusnya sih sebetulnya masih hold. Floating profitnya 14%, maka tinggal pasang trailing stop. Jadi penentuannya itu besok. Kalau dia breakdown, maka saatnya exit ya. Pixelnya hijau 1, dan momentumnya sih masih ada. Maka tinggal melihat aja penentuannya besok nih. HK-nya hari ini buangan, tapi nggak tinggi-tinggi banget ya. Jadi walaupun dia buangan, nggak sampai, wih gitu, tinggi ke atas rata-rata, itu nggak. Mudah-mudahan sih besok mantul nih. Atau bisa aja dia jebolin dulu, sesi 2 mantul. Jadi pantau ya, bikin watchlist. Kalau misalnya ada yang tertarik, jangan lupa dibuat jadi watchlist. Jadi begitu misalnya dia ARB dan ternyata ada pergerakan, di ARB banyak yang makan, lalu tiba-tiba hak kakinya ada yang mencurigakan di time frame kecil, maka bisa entry. MPPA-nya sudah, tadi resist sudah saya kasih tahu ya, resistnya, targetnya. Kita ke PTBA. Jadi cepat ya sebetulnya, hanya berpatokan pada yang tadi itu. Pertama adalah tren. Poin pertama, kita cek trennya. PTBA gimana nih? Di atas garis win berarti bagus ya. Yang kedua adalah pixelnya. Pixelnya oke. Oh sorry, yang pertama tren, yang kedua segitiga hijau. Segitiga hijau cek, karena sudah muncul di sini. Ketiga, pixelnya hijau-hijau, cek. Keempat, momentumnya, cek. Tinggal kelima, hak kakinya nanti kita cek ya. Selain itu, kita juga harus tahu area entry-nya nih. Jadi, kalau yang tadi panduannya sudah terpenuhi semua, titik entry-nya jangan salah. Titik entry-nya kalau salah, maka percuma, sia-sia. Titik entry, kita bisa gunakan VWAP. Yang kedua, cari area support. Support di mana? Support di sini yang kuat ya, 2290. Garis win-nya jauh nih. Jadi hati-hati kalau misalnya dia koreksi ke area garis win. Kalau misalnya udah ada yang punya, jangan lupa pasang trailing stop. Bagi yang belum, maka bisa pantau di area garis win line ya. Kalau masih bagus, artinya kita ada kesempatan untuk buy on weakness. Support 2290, garis win-nya di 2154. Resistnya ada di 2390 dan ada MA200 nih. MA200 cukup kuat ya sebagai resist, yaitu 2430. Kita cek saham selanjutnya, berarti PTBA-nya sudah oke. Yang penting titik entry-nya ya, jangan lupa. Hak kaki PTBA hari ini ada buangan nih.
Jadi wajar kalau misalnya dia akan koreksi dulu. Naiknya juga udah lumayan signifikan. Tinggal teman-teman yang baru mau entry, cari area support ya. HKQ-nya sih belum bagaimana banget gitu. Ada buangan di atas rata-rata. Jadi wajar kalau misalnya besok dia akan koreksi dulu. Setelah PTBA Toys, ini waktu itu Toys cukup menarik loh. Ini udah koreksi kali ya. Nah, Toys yang pertama trennya up, oke. Yang kedua segitiganya sudah lama munculnya ya, sudah kelamaan. Statusnya hold 190%. Wow, floating profitnya udah wow banget. Yang ketiga, pixelnya hanya hijau 1. Ya, setengah ya. Yang keempat, momentumnya sudah melemah nih. Momentumnya melemah. Dari mana? Ini ya, warnanya ya sudah berubah ya, menjadi biru tua dan mengecil nih. Itu artinya melemah. Jadi udah harus watch out. Sekarang bukan saatnya untuk entry. Kenapa? Karena di sini ekor, di sini ekor, di sini ekor. Jadi resistnya sudah di testing beberapa kali dan nggak bisa lewat. Lalu hari ini merah. Artinya kemungkinan besok akan turun. Jadi hati-hati ya. Yang sudah profit maka jangan lupa pasang trailing stop. Supportnya di mana? Supportnya ada di 169 dan garis win di 158. Jebol dari garis win, maka goodbye. Ini artinya sudah mau reversal ke bawah nih, kelihatannya. Dari HKQ juga terlihat ya, banyak nih buangannya. Jadi jangan entry sekarang ya. Nanti aja di area support kita lihat lagi, masih oke atau enggak. Setelah Toys UVCR, UVCR saham baru ya, jadi teknikalnya sebetulnya nggak bisa maksimal nih kalau dia masih baru. Pixelnya merah, ini abu berarti belum ada data historinya, jadi belum bisa digunakan. But it's okay, kita sebisanya analisa, momentumnya melemah. Jadi masih belum oke UVCR ini. Kita lihat support dan resistnya. Jadi cari area tertinggi dan area terendah. Sini ya. Sementara mungkin dia akan sideways dulu nih. Jadi kalau yang baru mau entry, sebaiknya sih hanya untuk fast trading. Ini naik sih bisa aja ya. Naik mungkin dia akan testing resistnya doang. Lalu bisa aja turun kembali ke bawah. Resist di 635. Supportnya kalau garis win ini ada di 543. Kemarin tuh dia fighting nih. Dia berjuang di atas garis win. Udah jebol, habis itu naik lagi ke atas. Kemungkinan sideways, jadi bisa aja gerakannya begini ya. Tuh. Jadi sebetulnya sudah kurang oke. Untuk swing jangan. Kalau mau copet silakan. Pakai time frame kecil yang 5 menit. Entry exit-nya juga menggunakan 5 menit. Next, kita cek HKQ-nya UVCR. Ini juga data historinya belum begitu oke. Ini waktu itu doang nih, di sini ya, dia tinggi, maka dia naik, sampai sini dia turun. Di sini buangan. Ini hari ini naik, tapi HKQ-nya sebenarnya kecil ya, jadi hati-hati. Oke, tinggal perhatiin aja support dan resistnya. Tadi support udah saya info, resist udah saya info 635, supportnya yang garis win. Kalau support yang di sini ada di berapa nih? Di area 420-an ya. Lumayan jauh. UVCR lanjut ke ESA. ESA nih tadi masuk channel nih. Oke, ESA. Trennya hari ini dia breakout nih. Jadi lumayan, tapi biasanya saham yang
keluar dari atau breakout dari garis win line, dia nggak langsung uptrend ya. Bisa aja dia sideway, karena di sini masih ada area resist. Jadi bisa aja dia bergerak begini dulu. Pixelnya juga hanya hijau satu, momentumnya membaik karena berwarna merah tua dan semakin mengecil. Sini ya. Jadi ada perbaikan dari momentum. Kemungkinan dia bisa aja begini. Jadi, untuk teman-teman, kalau ada yang baru mau entry, hati-hati, wait and see dulu. Lihat apakah dia bisa bertahan. Kalau dia bisa bikin higher high lagi, maka oke. Tapi kalau dia nggak bisa bikin higher high, maka jadinya nggak bagus ya. Kemungkinan dia sideway dengan range area yang tadi saya sebutkan, dengan area yang tadi saya gambarkan, di 350 sampai ini range-nya. Yang tadi resist ya 350, jadi dia lagi di resist. Supportnya di area berapa nih? Di area 310. Sebentar, saya cek dulu. Di harga dekat-dekat harga low-nya nih, di area 320 ya. CSA ini. Itu supportnya. Dan menjadi range, ya 320. Dan menjadi area range sideway. Jadi sideway range-nya ada di 320 sampai 350. Range area sideway ini fungsinya bagaimana sih? Fungsinya supaya teman-teman beli di support dan jual di resist ya. Kita cek HKQ-nya. HKQ-nya sih menarik hari ini. Tapi sekali lagi, belum tentu juga dia akan langsung jalan. Karena secara rata-rata dia masih menurun. Dan kalau misalnya bandarnya cuma naikin 1 hari, besok ada buangan gede, artinya nggak serius ya. Kecuali bandarnya serius, maka dia akan ada banyak hijau-hijau. Walaupun kecil-kecil. Itu artinya serius. Kalau ini enggak. Besok wait and see dulu apakah dia mampu bertahan ya. Selanjutnya MDKA. MDKA. Kita cek HKQ MDKA. MDKA lagi di resist. Ini ada channel downtrend. Ini lagi di resist. Ingat ya, kalau channel downtrend bisa aja dia gerakannya begini. Jadi bisa aja begini. Nah, yang baru mau entry, wait and see dulu. Harga emas sih saya belum cek lagi ya. Semalam sih naik, bagus. Pixelnya bagus, momentumnya walaupun titik pink, tapi oke, ada momentum biru langit yang semakin menanjak. Supportnya, nah kalau mau spekulatif di area support nih, jadi lebih aman. Support 2790. Dan support, dekat support win juga nih, 2770. Resist, dia lagi di resist. Resist selanjutnya kalau dia breakout ada di 3000. Oke. Kita cek HKQ-nya ya, MDKA. HKQ-nya belum ada yang oke-oke banget, jadi belum serius banget ya. Hari ini malah merah. Next, BGTG. Untuk BGTG momentumnya membaik, jadi bisa aja dia akan mantul dulu nih. Momentumnya membaik ya. Ini pixelnya memang merah-merah. Dia lagi di support. Di sini support tuh. Jadi bisa aja dia mantul dulu dan testing resist. Resistnya di 247 dan 256. Dan resist ini ya 275. 275 itu resistnya. Kenapa? Jadi seperti yang tadi saya gambarin, gerakan downtrend bisa aja seperti ini. Jadi wajar kalau dia mantul dari sini dan dia akan testing resist trennya. Nggak selalu ya, jadi bisa aja dia nggak nyampe ke sana, hanya nyampe ke garis win lalu dia turun lagi, itu bisa aja. Oleh sebab itu,
Kalau lagi di dalam channel downtrend begini, itu hanya untuk fast trading. Begitu cuan, kabur. Selanjutnya kita cek HKQ-nya. HKQ juga belum ada yang serius, belum ada hijau-hijau ya. Kalau ada hijau-hijau yang tinggi-tinggi dan melewati garis hitam itu oke. Ini belum ada yang oke. Kalau yang mau swing maka skip aja dulu, cari yang lain. PTDU, ini udah ARB berapa hari nih? Hari ini ARB-nya kebuka, terus tutup lagi ya. Begitulah. Ini sudah muncul kemarin nih, segitiga merah. Jadi sudah exit seharusnya. Belum ada sinyal entry. Pixelnya hanya hijau 1. Ya, dari hijau-hijau ke hijau 1 artinya memburuk ya. Menjadi jelek gitu. Yang bagus kan dari merah-merah menjadi hijau. Momentum nggak ada. Jadi nanti aja tunggu sampai bandarnya udah serius mau naikin lagi. Jadi so far belum oke. HKQ-nya kita lihat. HKQ-nya ini tidak valid ya. Jadi kita skip, gunakan technical aja. Mirip kayak kota nih. Ini juga kota juga nggak valid. Oke, kita lanjut ke udah selesai. Jadi 10 saham requestan teman-teman di grup Telegram ini sudah selesai. Kita akan bahas saham-saham yang masuk screener ya. Jadi don't worry untuk teman-teman yang sahamnya nggak masuk, nggak dibahas, maka mudah-mudahan kalau masuk screener akan dibahas juga nih. Wait ya, tadi saya udah copy nih. Ini ada HKQ dan ada saya copyin Win Channel. Jadi kalau yang Win ini untuk melihat saham-saham yang ada segitiga hijaunya nih. Sebentar. Di sini. Yang ada sinyal segitiganya yaitu yang ini ya, yang statusnya buy ya. Tapi bukan langsung beli, bukan langsung HK, jangan lupa. Karena sinyalnya itu bisa aja udah muncul dari tadi pagi nih. Dan areanya udah jauh dari area support. Itu bisa aja. Ini kita cek dulu. Ada apa aja nih? BJBR, BMTR, nanti kita cek ya. BRMS, ESA, Oki, ISAT, Kepik, Keras, MLIA, MLPL, MNCN, MTPS, NATO, RAL, SAME, SMBR, Tebik dan WG. Tebik dan WG. Konstruksi lagi bagus ya, lagi menarik ya. Potensial banget untuk di swing. Kita cek chart win ya. BCBR, aku langsung request biar cepat. RMS. Dan kita analisa secara singkat ya, biar cepat karena sahamnya banyak banget. ESA. Oke. Untuk teman-teman yang khawatir, aduh sahamnya begini banyak, gimana analisanya? It's okay. Kalau udah terbiasa, sebetulnya teman-teman akan lebih cepat. Jadi sekali lihat aja udah tahu ya, oh ini menarik, ini enggak. MCN, MTPS. Karena tim dari Wisdom and Invest ada satu orang yang merupakan dokter, itu juga dia hanya analisanya paling waktu malam atau waktu dia sempat, dan itu dia keren sekali gitu. Tahu nggak dia bagaimana analisanya? Dia tuh cuma ngeliatin chart yang di request oleh teman-teman. Jadi dia nggak ada request sendiri, dia cuma ngeliatin saham-saham yang di request oleh teman-teman. Begitu dia terlihat menarik, langsung
dia buy. Dan sahamnya dan fotonya bagus ya, hijau-hijau. Same SMBR Big WG. Oke, let's go. Kita cek dari BJBR-nya. BJBR sideway. BJBR sideway di sini ya. Hari ini bagus, dia naik dengan volumenya gede, pixel bagus, cuma momentumnya belum ada. Berarti kemungkinan dia akan testing ke resist dulu nih. Resistnya ada di 1.300. Jadi moga-moga dia breakout disertai dengan volume juga, tapi ini menarik. Paling nggak dia akan ke 1.300 dulu. Kalau ada yang entry di area support sini, kan dia lagi sideway nih. Kan sideway buy on support, sell on resist ya. Jadi di resist bisa sell sebagian atau tunggu sampai kalau misalnya dia beneran breakout dengan volume, maka hold aja. BJBR, kita cek hak-hakinya nih, BJBR menarik. Hari ini ada ya, satu hijau di atas rata-rata, tapi kita harus cek lagi apakah dia serius. Jadi kalau misalnya ada hijau-hijau lagi, maka ini menarik banget. Selanjutnya setelah BJBR, BMTR. BMTR ada channel uptrend, ini cukup menarik. Cuma dia udah di tengah jalan, artinya sampai ke resist ini harus SOS ya. Pixelnya hijau-hijau bagus, momentumnya ada tapi masih berupa titik pink. Berarti ya tetap harus begitu mencapai resist, SOS. Targetnya ke resist aja dulu. BMTR-nya sudah, BRMS. Kita cek BRMS. Likuiditas dia masih dalam channel downtrend sih. Pixelnya hanya 1, ini hanya begini. Berarti ini kurang oke, kecuali dia breakout disertai dengan volume besar, ininya mulai ada momentum, dan ada hak kaki. Itu baru oke. Sekarang sih belum begitu banget ya. BRMS. Lanjut ke ESA. ESA cukup menarik. Dia ada segitiga hijau, pixelnya baru hijau 1, momentumnya membaik ya. Kayaknya tadi udah ya. Oh, ya. Ini kalau misalnya dia bikin high lagi, artinya bisa ke resist 390. Next, ESA, Hoki. Hoki trennya apa? Ayo. Hoki, dia masih sideway ya. Baik sideway di sini, ataupun sideway di sini. Jadi, kalau sideway, beli support, cuan jual dulu, atau jual di area resist. Pixelnya hijau 1, momentumnya membaik, tapi dia kalau misalnya hanya mentok di sini, resistnya SOS aja ya, di 198 tuh, resistnya udah deket. Oke, sudah, Win Isat, berarti tadi belum begitu oke ya. Yang menarik menurut saya tadi BJBR tuh. BJBR bisa dipantau, ESA bisa dipantau. Paling targetnya sampai resist saja nih. Untuk Hoki, tadi enggak begitu ya. Isat ini cukup menarik, pixel hijau-hijau, momentumnya sih baru biru langit, dan ada di area resist nih. Jadi kalau baru mau entry agak beresiko ya. Resist 6650 tadi kejedot dan bikin ekor. Area sideway-nya seperti ini. Support 6300, resist 6650. Kalau breakout ini baru menarik, harus valid ya, breakout dengan volume, ada momentum, hak-haknya bagus, maka dia berkesempatan berpotensi ke 7.300. Tapi kalau enggak, artinya dia hanya akan sideway dulu. Kalau dia enggak breakout, disertai dengan valid, artinya dia akan sideway di area sini dulu. Isatnya sudah, lanjut ke peak. Ke peak masih sideway ya, dari gambarnya udah cukup jelas kelihatan, di sini sideway-nya. Support 110, resist 123. 121 juga ada resist. Pixelnya hijau-hijau tapi masih sideway nih. Jadi masih spekulatif aja. Beli di support, jual di resist. Momentum juga nggak ada ya.
Keras. Ini cukup menarik. Keras, pixelnya hijau-hijau, momentumnya ada biru tua, tapi masih berupa titik pink ya. Kemungkinan dia akan testing. Resist selanjutnya di 565, ada MA200 juga tuh. Jadi nanti kalau udah deket resist, teman-teman bisa SOS dulu nih. Atau besok juga udah boleh SOS ya. Support terdekat di 525 dan 505. Oke, kerasnya sudah. MLIA. Cukup liquid sih. Tapi kalau melihat volumenya yang seperti ini, kemungkinan ini sahamnya cuma tuker-tukeran barang ya, bandarnya ya. Kenapa bisa bilang begitu? Karena ini datar banget gitu. Jadi kelihatannya mencurigakan. Tinggi-tinggi, besar-besar, dan datar-datar. Itu kemungkinan bandarnya hanya tuker-tukeran barang. But it's okay, kita gunakan support resist untuk analisa. Supportnya ada di 1170 dan 1130, sementara masih sideways di sini ya. Resist 1340. Momentumnya ada perbaikan, tapi mungkin hanya akan ke area sini aja nih. Jadi kalau ada yang punya atau cuan, tinggal SOS di area dekat resist 1340. Jangan pas-pas ya, karena mungkin hanya di toil aja, terus dia turun lagi. MLIA, MLPL. MLPL-nya menarik. MLPL-nya menarik, ini udah muncul momentum kecil sih. Kalau besok dia tambah tinggi lagi, itu sangat menarik banget. Pixelnya masih hijau-hijau, sudah hijau-hijau. Cuma dia masih bergerak dalam channel downtrend, itu problemnya. Jadi sementara paling fast trading dulu. Kalau minor trendnya sedang sideways ya, sideways di area sini. Support 416. 4 nggak kelihatan ya, 416, ini support, ini resist, 525. Sampai resist, kalau dia nggak bisa breakout, maka teman-teman SOS aja. Bisa dijual dulu ya. Tadi udah, MLPL, MNCN, kok ada MTPS ya? MNCN, ini dia MNCN. MNCN masih sideways di sini. Support 825, resist 880. Pixel oke. Ini momentum belum ada ya, hanya berupa titik pink, makanya dia hanya sideways di 825 supportnya, resist 880. Buy on support, beli di support, jual di resist. MTPS juga, wah jarumnya banyak nih. Tidak liquid, momentum tidak ada, pixelnya hijau-hijau, dan dia sideways. Sini sideways ya. Tren besarnya sideways. Support di 136, resist di 152, 159. Kalau ada yang punya, maka 159 bisa SOS nih. Karena ada MA200, cukup kuat. Secara horizontal juga. Ini kotak ungu, artinya kuat, 159. Maka begitu nyampe di resist ini, bisa SOS. MTPS NATO nih kayak gini nih, volume yang menurut saya hanya tuker-tukeran barang, jadi kelihatannya aneh gitu. Dia tinggi-tinggi, terus datar-datar, ini tidak oke ya. Dari chartnya juga nggak enak banget lihatnya, banyak jarum-jarum. Likuiditas sih tinggi, tapi karena hanya tuker-tukeran barang, tujuannya ya salah satunya itu supaya terlihat liquid, transaksi besar. Kemungkinan biasanya terjadi di saham-saham yang repo tuh. Ya ini saya skip, jadi saya nggak mau itu. Walaupun kelihatannya menarik, tapi saya biasanya hindari saham-saham begitu. Masih banyak saham lain yang menarik ya, daripada kita ngikutin saham-saham yang sulit dianalisa seperti itu, karena keberadaan bandarnya itu sangat kuat sekali. Rals masih sideways. Di sini sideways-nya ya. Support 620. Support 620, resist 665. Jadi dia lagi di area resist. Jadi
jangan lupa ya, kalau sideways, beli di support, jual di resist. Jadi ini udah di resist nih, bukan saatnya entry. Kalau bisa malah udah SOS. Kecuali dia breakout, disertai dengan volume, HKQ-nya bagus, ada momentum, nah itu baru kita bisa spekulatif buy untuk entry. Ini momentum juga belum ada nih. Same, Samenya masih di dalam channel downtrend, atau bisa juga sideways nih. Bisa aja dia sideways segini ya. Pixelnya masih satu doang hijaunya, momentumnya membaik nih. Jadi kemungkinan dia bisa testing resist di sini. Ini karena ada perbaikan momentum, kemungkinan dia akan testing resist 576, 582 di area situ ya. Bagi yang beli di support maka bisa SOS, jual minimal separuh lah gitu. Jadi amankan cuannya dulu. Kecuali dia berhasil breakout, disertai dengan volume yang tinggi, momentumnya ada, pixelnya hijau-hijau, maka menjadi valid, menjadi bagus. HKQ juga mendukung, artinya teman-teman bisa swing. Tadi resistnya udah saya sebut 576, 582, supportnya di 540 ya, itu ada support win juga. Kalau support yang paling bawah nih, yang di sini, itu 493. SMBR. SMBR dia ada channel hijau ini ya, naik sih, tapi sedikit aja. Kemiringannya tuh nggak sampai begini, tapi kemiringannya cuma sedikit aja, gitu. Pixel hijau-hijau, tapi momentumnya masih berupa titik pink, jadi dan dia pasti resist. Watch out, besok bisa aja naik, hanya testing 705, tapi apakah akan closingnya hijau juga? Nah, itulah pertanyaannya ya. Bisa aja dia nyentuh 705 lalu turun kembali ke bawah. Jadi yang sudah cuan, mau SOS silakan. Nanti pantau lagi di area support. Support win-nya 636, ada support juga di 600. Nanti kita pantau, kalau dia masih bagus di area support, kita bisa spekulatif buy lagi. SMBR. Ini aku kasih tahu ya. SMBR 5 menit. Jadi kalau menggunakan 5 menit, teman-teman bisa ngedetect itu tadi sebelum dia naik. Ada spike dan ada haki-haki. Ya. Menarik sekali. Jadi kemungkinan besok masih lanjut, dia udah deket ke resist nih, 685. Ini hourly-nya tuh. Kalau di hourly ada resist di 700. Kalau dia koreksi dan bertahan di 648 ini sih sebetulnya menarik ya. Barangkali dia ke sini dulu, terus naik lagi. Tapi harus lihat lagi nih, HKQ-nya masih oke nggak? Kalau masih oke, area bagus. Tapi kalau dia turun, tapi merah-merah tinggi-tinggi, artinya udah jelek. Jadi enaknya begitu. Kita kalau gunakan HKQ di time frame kecil, kita bisa lihat sebenarnya ini buangan. Jadi jualan, benernya jualan, naikin harga sambil jualan, atau memang serius naikinnya. Gitu. SMBR-nya sudah, kita cek Tebik. Tebik. Tebik sideways, trennya ya. Jadi sudah mau capai finish nih. Finishnya di mana? Resistnya di mana? Yaitu 3.200 sampai 3.260. Supportnya di 3.050, di bawahnya 2.980 dan 2.900. Dia masih sideways karena ini masih berupa titik pink nih. Next adalah WG. WG menarik banget. Tapi harusnya tadi. Ini sih sebetulnya nggak liquid. Cuma hari ini lumayan transaksinya besar. Dia pas di resist ya. Jadi kalaupun besok dia naik, mungkin dia akan testing MA200-nya aja. MA200 di 212, resist selanjutnya 228. Jadi kalau yang udah cuan, besok boleh SOS. Atau kalau dia closingnya beneran begini, SOS-nya bisa di esoknya lagi.
Pixelnya bagus, momentumnya bagus. Mudah-mudahan dia bisa segera ke resist ya. Nah, enaknya pakai hak kaki aku tunjukin lagi nih si WG ini ya. 5 menit atau WG hourly. Jadi kelihatan sekali. Dia ada spike. Buat teman-teman, kalau ngecek di 5 menitnya, wah, WG kenapa nih? Ada uget-uget. Oh, ada yang HK dan ada spike. Misalnya waktu ngeceknya di sebelah sini ya, WG kok naik harganya? Nah, kelihatan. Ada spike dan ada yang HK. Grafiknya semakin menanjak, otomatis dia akan jadi cakep banget. Moga-moga besok masih mampu naik ya. Di sini sih ada buangan. Tapi buangannya ya oke lah, nggak sampai gede-gede banget. Kecuali besok mulai banyak buangan lagi. Merah-merah, merah-merah, merah-merah. Itu artinya jualan ya. Banyak yang jualan. Artinya kemungkinan akan turun dulu nih. Nah, itu enaknya kalau kita gunakan hak kaki, kita bisa ngecek di time frame kecil. Sebenarnya sudah mulai buangan atau enggak. Kalau belum, artinya kita masih bisa nambah barang. Kayak di sini ya, dia ada buangan tapi kecil-kecil. Oke, WG sudah. Aku kasih lagi deh sedikit dari screener hak kaki ya. Screener hak kaki, aku liatin beberapa aja. Pegas. Sedikit lagi nih, Pegas. Wika. Konstruksi hari ini keren banget ya. Ada PTPP, ada ADI, tuh ada ADI, WSKT, PTPP ya tinggi tuh. PTPP. Konstruksi aja deh, kita bahas deh. Lalu WSKT, ADI, saya favoritnya sih ADI ya, ADI dan PTPP. Wika juga oke. Kalau WSKT mungkin enggak. WSKT. Ada apa lagi? Tuh, silakan ya kalau yang mau catat-catat, SCMA, Digi, ESA, tapi harus cek kembali ke cat ya. Bukan berarti ya masuk ke screener artinya layak untuk dibeli semua, enggak selalu. Kita cek hak kakinya, gas, Wika, PTPP, ADI. Saya tunjukin juga nih dalam time frame kecil. Kalau teman-teman pakai time frame kecilnya, otomatis udah bisa ikutan lebih early ya, lebih duluan entry-nya. Wika, maksud saya Wika 5 menit. 5. Pegas. Kita cek pegasnya. Dari kemarin tuh ya, sebetulnya hak kakinya udah ada tuh. Dan hari ini dia breakout, hak kakinya juga cukup tinggi. Mudah-mudahan dia bisa naik lagi ke resistnya di 1165. Kalau udah nyampe resist, jangan lupa ya, amankan cuannya dulu separuh atau pasang trailing stop. Supportnya sekarang jadi bisa pakai harga low hari ini di 1055. Ini juga ada support nih, 1055. Next-nya Wika. Wika-nya wow, luar biasa. Resistnya di 1125, udah mau nyampe finish nih. Sejak breakout 975 ya, harusnya tadi bisa ikutan. Supportnya udah jauh banget, jadi hati-hati aja. Kalau mau fast trading silakan, entry-nya bisa menggunakan VWAP. Jadi entry dekat-dekat VWAP atau pakai time frame kecil ya, jadi cari support di time frame kecilnya. Wika, PTPP, tuh lihat, keren sekali kan. Supportnya sekarang udah jauh banget nih. 910 atau pakai time frame kecil. Resistnya PTPP di 1095. ADI itu ADI keren banget. Resistnya di 860. Resist ADI ya di 860. Support 790. Pegas 5 menit tuh. Teman-teman bisa lihat. Pegas 5 menitnya. Spike ini masih di bawah loh. Tuh. Masih di bawah ya. 5 menit ada yang HK dalam gede
dan akhirnya naik. Grafiknya juga menanjak. Ini kalau besok mulai menurun dan banyak buangan, maka ya mau take profit dulu silakan karena dia memang lagi di area resist juga. Supportnya kita bisa pakai support yang di sini sebenarnya 1090. Kalau dia masih bertahan, misalnya dia ke sini terus mantul, maka masih oke. Tapi kalau breakdown, exit dulu ya. Wika 5 menit. Tuh, kelihatan juga kan? Ada spike ya. Dia belum naik loh. Ada spike, belum naik. Di sini ada yang HK. HK, waktu ada yang HK hijau-hijau ini juga belum naik. Lalu, naik. Wih, keren banget ya. Supportnya kalau di 5 menit kita bisa pakai support trend nih. Support trendnya ini ya, 1020. Wika, Adi. Ini Adi 5 menit juga ada spike. Kelihatan ya, dia belum naik tuh. Ada spike, jadi kita bisa dapat harga di bawah. Ini kaki di sini. Ya, oke lah. Misalnya telat gitu ya, kita menunggu sampai ada konfirmasi hijau-hijau, maka kita dapatnya paling di area sini, 940. Lalu naik sampai ke sini. Ini ada resist 1040. Supportnya sekarang di 998. Itu buletin aja ya, sesuai fraksi. Tadi udah, adinya juga nih yang 5 menit. Semua sama ya, ada spike, ada action ya, hakaki. Makanya saya selalu bilang ini hakaki itu mencerminkan action dari si bandar. Kalau dia mau naikin barang, pasti kelihatan di hakaki. Karena saat kita mau naikin, misalnya si bandar mau naikin harga, pasti dia harus HK, harus makan ya overnya. Itu fungsinya si hakaki ini. Jadi kelihatan actionnya. Bisa aja kalau cuma akumulasi, dia belum mau naikin barang, belum mau, maksudnya kalau dia hanya akumulasi, tapi belum mau naikin harga, artinya tidak akan terlihat hijau-hijau. Di Broxum mungkin gede net buy, tapi nggak ada actionnya, ya karena dia nggak mau naikin harga. Kalau dia mau naikin harga, otomatis dia akan makan kanan, overnya dimakan. Otomatis akan terlihat hijau-hijau seperti ini. Artinya kalau ada yang over, ada yang makan overnya, harganya naik. Dan itu akan terlihat di sini ya. Begitu dia mau buang barang, dia haki, itu juga akan terlihat di sini. Jadi haki ini mencerminkan action dari bandarnya. Oke, sekian itu aja. Kira-kira udah selesai semua nih. Udah lumayan banyak ya. Mungkin ada 20 lebih kali saham yang saya analisa. Jadi kelihatan mudah sekali kalau kita ada bantuan dari tools. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman misalnya ada yang nggak mau pakai tools dulu, masih budgetnya pas-pasan juga itu oke. Kalau mau belajar secara manual juga boleh. Silakan ikut kelas saya ya di Oktober nanti. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya bermanfaat, please klik tombol like dan share sebanyaknya ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Kalau saya ada salah kata, mohon maaf ya. Dan sampai jumpa lagi di video YouTube berikutnya. Semoga teman-teman sehat selalu. Thank you.